Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Adik, nama saya Faruk Alan Admiral. Mohon izin untuk melakukan wawancara untuk kegiatan Sapa Ramadan Sekolah Indonesia Kairo. Ya, silakan Narasumber dengan senang hati. narasumber saya wawancara kita adalah Atasnya Pendidikan Indonesia di Mesir, Bapak Bambang Suryadi. Apa kabar Bapak Bambang? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ananda, siapa namanya ini? Faruk. Faruk juga sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, untuk kedua kalinya tahun ini, kita menunaikan ibadah Ramadan di masa pandemi COVID-19 dan sudah lebih dari setahun para siswa belajar di rumah. Tentunya hal ini berdampak secara psikologis bagi para siswa. Menurut Bapak, apakah makna dan hikmah puasa terhadap psikologis para siswa SIC saat ini? Ya, jadi pertama ada kondisi di mana kondisi ini adalah kondisi pandemi COVID-19. Yang ini tentu kondisi ini sama dengan tahun yang lalu. Bedanya kalau tahun lalu memang di Mesir ini sepenuhnya lockdown, masjid-masjid tidak mengadakan sholat tarwih, tapi tahun ini ada sholat tarwih. Kondisi di Masjid Indonesia Kairo tetap tidak mengadakan karena memang kita masih dalam suasana belum kondusif. Itu perbedaan pertama. Ya. Nah, yang kedua, dari segi psikologis, puasa Ramadan ini, kalau saya boleh menganalogikan, ibarat sebuah journey, spiritual journey, rihlah ruhiyah, yaitu perjalanan spiritual. Tentu sebuah perjalanan harus membawa dan memberikan dampak kesenangan kepada orang-orang yang traveler ataupun bepergian ini. Dalam hal ini adalah siswa-siswa sekolah Indonesia Kairo. Ya. Jadi kita sambut Ramadan dengan senang gembira, dengan riang gembira, dengan hati terbuka, dengan pikiran yang terbuka sehingga berkah Ramadan itu bisa kita capai. Jadi kalau itu dampak psikologisnya apa? Memperkuat dan meningkatkan spiritual question, kecerdasan spiritual bagi siswa sekolah Indonesia Kairo. Demikian Adik Faruk ya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Pertanyaan kedua. Tahun ini durasi kita berpuasa setiap harinya sekitar 14 jam. Imsak pada jam 4 pagi dan buka puasa pada jam 18.20. Kondisi ini tentunya mempengaruhi fisik dan mental para siswa. Apakah saran Bapak agar para siswa tetap semangat belajar dan berprestasi optimal selama menunaikan ibadah puasa Ramadan? Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah bahwa masalah perbedaan waktu ataupun durasi puasa ini sebagai sunatullah. Itu kehendak Allah yang di atas sana yang maha kuasa, bukan kehendak manusia. Tentu perbedaan ini di belahan dunia sangat bervariasi. Dalam data yang saya peroleh tahun ini kurang lebih dari 12 jam hingga 18 atau 19 jam. Di Moskow jauh lebih lama daripada di Mesir. Ya, kalau kita sini kurang lebih 14 jam, 22 sampai 30 menit dalam sehari. Ini masih lebih lama dibandingkan dengan di Indonesia yang kurang lebih 12 jam. Karena itu, jangan sampai perbedaan ini membuat semangat kita luntur, ya. Semangat kita berkurang, wah kok lebih lama ini. Padahal itu adalah sunatullah yang perlu kita terima dengan senang hati. Karena itu supaya tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap menyambut bulan puasa ini dengan kinerja yang bagus, kita menyikapi perbedaan waktu dengan sikap yang positif. Ya. Positif dalam arti ini sebagai sunatullah yang kita terima, dan sampai kita mengeluh
sampai kita itu berkeluh kesah karena lamanya waktu ini. Justru kalau tersakat sebuah perjalanan spiritual, nah perjalanan yang panjang ini tentu akan banyak sesuatu yang menyenangkan, yang menggairahkan dan memotivasi diri kita untuk tetap produktif. Jadi kata-kata positifnya, meskipun kita puasa lebih lama, mestinya kita lebih produktif dalam aspek akademik maupun non-akademik, termasuk ibadah ritual di bulan puasa ini. Terima kasih atas saran-saran Bapak yang bermanfaat bagi kami. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Untuk menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa, maka sikap toleransi antar anak bangsa sangat penting. Menurut Bapak, bagaimana sikap toleransi di bulan Ramadan pada siswa yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, khususnya pada saat sekolah tatap muka? Ya, kata kuncinya adalah tentang toleransi ya. Kalau dalam toleransi ini ada kata kunci yang penting yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling berempati, saling tolong-menolong, saling mendukung, apapun latar belakang kita, apapun perbedaan kita. Bagi yang puasa dan yang tidak puasa, tetap saling menghormati dan menghargai. Sebagai contoh, kalau ada siswi ataupun anak perempuan yang karena uzur syar'i sehingga tidak bisa menunaikan ibadah puasa, sekiranya dia makan ataupun minum, hendaknya jangan di tempat terbuka yang kelihatan oleh mereka yang berpuasa. Nah, ini bagian dari toleransi, menerapkan toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari, menghargai. Karena apa? Bagaimana kita menghargai orang lain, itulah orang lain akan menghargai diri kita. Kalau kita tidak pernah menghargai orang lain, maka jangan berharap orang lain akan menghargai diri kita. Dengan demikian, toleransi yang kita tumbuhkan dan kita tanamkan di bulan Ramadan ini dengan saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling berempati satu dengan yang lainnya. Demikian, Faruk. Sosial media telah menjadi bagian kehidupan anak milenial zaman now. Dan tentunya ada hal positif dan negatif yang kita dapati di sosial media. Salah satu yang negatif adalah konten prank atau gurauan yang melanggar norma dan etika, misalnya seperti konten bersedekah yang ternyata isinya batu atau sampah. Menurut Bapak, bagaimana mencegah anak milenial menggunakan sosial media untuk perbuatan konten-konten yang tidak terpuji? Baik, jadi generasi milenial ini tidak bisa dipisahkan dari media sosial, dari gadget, ya, handphone, internet, ya itu semua bagian dari dunia anak-anak generasi milenial ini. Kalau mereka terpisahkan dari itu, akan hilang karakteristik sifat sebagai milenial ini yang salah satunya adalah curiosity, yaitu rasa ingin tahunya sangat tinggi, ingin mencoba sesuatu yang baru juga sangat tinggi. Karena itu, menggunakan instrumen yang ada dalam kemajuan teknologi ini harus ada filternya dalam diri generasi milenial. Karena apa? Internet itu punya dua sisi ibarat mata uang, ya, punya aspek positif dan negatifnya. Ya, maka filter itulah ada dalam diri kita. Ya. Jadi bukan disalahkan internetnya, tapi ada diri kita mampu menfilter ataupun tidak. Nah, pertanyaan adalah filter itu apa dan bagaimana? Yang paling sederhana menfilter, memilah dan memilih informasi yang ada di dunia maya itu ada pertama indikator ataupun ukurannya apakah informasi itu benar ataupun tidak, hoax ataupun tidak. Kalau itu sudah benar katakan, maka filter kedua penting ataupun tidak.
Sesuatu itu benar, kalau tidak penting, berarti tidak perlu di-share kepada orang lain. Nah, hanya tidak cukup benar dan penting saja, ada filter ketiga, yaitu bermanfaat ataupun tidak. Maka kalau ada informasi yang benar, penting, tapi tidak bermanfaat, nah belum tentu ataupun tidak selayaknya kita juga berbagi. Tapi kalau itu bermanfaat, maka perlu kita bagi kepada orang lain. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi keberkahan, memberi bermanfaat kepada pihak lain. Demikian dalam menfilter informasi sehingga jangan terlalu gegabah, jangan terlalu terbelenggu, jangan terlalu excited, bahkan kadang belum membaca pun langsung di forward kepada orang lain. Jadi filter ini menjadi penting dan harapan saya puasa Ramadan ini bisa menumbuhkan filter-filter dalam diri siswa sekolah Indonesia Kairo. Terima kasih Pak, masukan Bapak akan kami perhatikan dan laksanakan. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak adalah, saat ini sedang heboh isu radikalisme yang dikaitkan erat dengan penampilan seorang muslim yang mengenakan celana cingkrang, memakai niqab, atau memelihara jenggot. Menurut Ya. Bapak, bagaimana sikap kita jika seorang muslim yang berpenampilan tersebut dicap dengan label radikal? Dan bagaimana sikap kita menilai orang berpenampilan seperti tersebut? Baik, yang perlu saya garis bawahi adalah makna atribut dan sikap serta perilaku. Orang berjenggot panjang, ya, berambut gondrong, ya, celana cingkrang, itu ada atribut. Itu bukan selamanya akan menggambarkan jati diri yang bersangkutan. Jadi atribut itu seperti physical appearance, ya, penampakan fisik. Sementara ada yang inner beauty, ya, yang itu yang untangible karakteristik, sifat-sifat yang tidak nampak langsung, yang itu ada sebenarnya ada dalam hati dan diri kita itu. Jadi jangan terlalu gegabah memberikan label, memberikan judgement kepada orang yang mungkin berjenggot panjang, apakah itu radikal ataupun teroris, atau itu mungkin orang yang begitu waro ataupun sangat soleh, belum tentu. Karena sekali lagi apa? Itu adalah atribut, bukan sebuah inner beauty, apalagi personality seseorang itu. Bak kata pepatah, do not judge the book from its cover. Jadi jangan menilai sebuah buku itu dari covernya. Tapi kalau kita sudah baca dari awal sampai akhir, kita identifikasi kata-kata penting, poin yang penting, baru kita akan bisa menangkap apa sebenarnya isi buku itu. Demikian ketika melihat seseorang, jangan terlalu terpukau dengan physical appearance, tapi kita lebih mementingkan dan mengutamakan pada inner beauty. Inilah dalam hadis yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak melihat seseorang itu dari apa? Gambar, penampilan fisik, jasmaniah yang kasat mata, tapi sebenarnya ada melihat dalam hati seseorang. Demikian pesan Ramadan ini membuat kita jangan menjadi orang yang judgmental, tapi orang yang perlu berhati-hati, orang yang perlu yaitu banyak pertimbangan sebelum kita menilai orang lain. Nah, demikian yang perlu diterapkan dalam diri kita selama bulan puasa ini. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya dan pencerahan yang Bapak berikan kepada kami, khususnya anak bangsa yang berada di Mesir. Insya Allah ilmu yang kita dapati bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, apakah Bapak Bambang mempunyai pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada kami? Ya, secara singkat, saya ingin menyampaikan pada anak-anakku di Sekolah Indonesia Kairo, kita sudah lebih dari setengah perjalanan menempuh perjalanan spiritual di bulan Ramadan ini. Karena itu, separuh kedua ini harus kita manfaatkan dengan
sebaik-baik mungkin. Karena apa? Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jangan sia-siakan peluang yang ada ini sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang dikasih sayangi dan dicintai oleh Allah karena ibadah puasa kita. Demikian, terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID. Stay healthy and stay safe. Terima kasih atas pesan-pesan yang Bapak berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya mohon diri Bapak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semua sehat-sehat selalu, Dinda Faruk dan semua jajaran di OSIS Sekolah Indonesia Kairo. Oke, selamat menunggu berbuka puasa. Terima kasih Pak.